Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Perkenalkan, nama Ibu Hayatunisa SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B pada LPTK Sunan Ampel, Surabaya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar muatan IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, pada materi sistem pencernaan pada manusia. Sudah siap belajar semuanya? Apakah anak-anak tahu gambar apakah yang ada di samping ibu ini? Ya, benar sekali. Gambar di samping ibu adalah gambar manusia. Tepatnya, sistem pencernaan atau organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia. Tahukah kalian jika setiap makanan yang kita makan akan dicerna terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dalam bentuk kotoran atau feses? Yuk kita belajar alur sistem pencernaan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makan dan minum. Makanan yang kita makan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem yang kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Pencernaan pada manusia terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik artinya pencernaan dengan bantuan gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi artinya pencernaan dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat dalam sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Akan Ibu sebutkan urutan pada sistem pencernaan manusia, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan yang pertama kali itu dimulai dari mulut. Mulut merupakan organ saluran pencernaan yang pertama sebagai tempat masuknya makanan. Pada mulut terdapat gigi, kemudian ada lidah, dan ada kelenjar ludah. Dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik pada mulut dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim, yaitu enzim amilase, petialin, dan juga enzim maltase. Enzim adalah zat yang membantu untuk proses kimiawi berlangsung. Apabila zat makanan atau nutrisi dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil, maka zat ini akan lebih mudah untuk diserap oleh tubuh kita. Nah, enzim ini terdapat dalam air liur. Oleh karena itu, ketika kalian makan, kunyahlah makanan dengan perlahan dan sempurna. Jadi, ketika makanan sudah halus, kita akan merasakan rasa ingin menelan makanan. Selanjutnya, sistem pencernaan yang kedua, atau lebih tepatnya organ yang kedua, yaitu kerongkongan atau esofagus.
Nah, makanan yang kita telan tadi masuk ke dalam kerongkongan. Nah, pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan yang tidak kita sadari dan tidak bisa kita kendalikan. Nah, saat makanan mulai terdorong dari kerongkongan, pada akhirnya makanan akan masuk menuju ke lambung. Selanjutnya, sistem pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti kantung yang terletak di kiri atas. Lambung kita dapat menampung antara 1 hingga 2 liter. Ya, 2 liter makanan. Pada lambung juga terjadi dua cara pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi ketika otot-otot pada lambung itu bergerak ya untuk melakukan penggerusan pada makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung enzim, yaitu enzim renin, pepsin, dan HCl atau asam klorida. Enzim pepsin pada lambung berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Enzim renin pada lambung berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Sedangkan HCl berfungsi untuk memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Nah, HCl inilah merupakan senyawa asam sehingga dinding-dinding kita itu dilapisi oleh semacam sel epitel supaya dinding pada lambung kita itu tidak mengalami iritasi. Selanjutnya kita akan masuk ke organ usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Jadi usus halus ini merupakan usus yang sangat panjang. Pada usus halus itu terdapat 3 bagian. Ada usus 12 jari, kemudian ada usus kosong, dan usus penyerapan. Dengan fungsinya yang berbeda-beda. Pada usus 12 jari atau yang lebih dikenal dengan duodenum, ada bantuan dari getah pankreas dan empedu, ya, sehingga getah empedu yang dihasilkan oleh hati ini dapat mencerna lemak. Pada usus kosong atau jejunum berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Kemudian pada usus penyerapan yang disebut juga dengan ileo, terjadi penyerapan pada ujung-ujung pembuluh darah halus, yaitu pencernaan secara kimiawi. Nah, di usus halus ini makanan diproses oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas, empedu, dan hati. Enzim-enzim tersebut yaitu tripsin, amilase, maltase, sukrase, dan lipase. Organ selanjutnya yaitu usus besar. Setelah nutrisi makanan tadi diserap oleh usus halus, maka sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Usus besar merupakan usus yang memiliki diameter yang cukup besar. Dengan panjang 1,5 meter, usus besar ini berfungsi menyerap vitamin, mineral, dan sisa-sisa dari penyerapan pada usus halus. Selain tadi pembusukan, maka pada usus besar, sisa-sisa makanan akan diserap menjadi kotoran atau yang sering disebut dengan feses. Nah, organ terakhir pada sistem pencernaan yaitu anus atau rektum. Anus atau rektum merupakan lubang pembuangan feses di dalam tubuh kita. Secara alamiah, tubuh kalian akan mengalami sakit perut ya, atau gejala ingin buang air besar. Nah, pada saat itu kalian akan mengeluarkan kotoran berupa feses. Hal ini juga yang menandakan bahwa kondisi tubuh kalian sedang baik-baik saja atau dalam kondisi yang prima jika kalian
mengalami BAB atau buang air besar setiap pagi di setiap harinya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, karena terjadi sebuah proses dalam sistem pencernaan makanan yang kita konsumsi, maka pastinya mulai dari bentuk, kemudian rasa, kemudian tekstur, ketika dikeluarkan dalam bentuk feses tentu saja berbeda dari makanan awal yang kalian makan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses pencernaan pada manusia itu melalui 6 tahapan. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim di dalam lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus halus. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang sudah diajarkan di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.